LSM itu diaudit ke depan, apalagi sekarang banyak sekali saya kira LSM yang menggunakan dana-dana untuk yang tidak jelas. Itu saya pikir saya akan usulkan untuk itu dilakukan. Pak Luhut itu kan Menteri Menko Marinvest ya, di mana dalam beberapa proyek-proyek investasi, RPJMN, PSN dan segala macam yang Pak Luhut bikin di eranya Jokowi, itu semuanya dibiayai oleh asing, bahkan perusahaan-perusahaannya juga perusahaan asing. Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik, Fathia Maulidiyanti menanggapi wacana Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan akan audit seluruh lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia. Sebenarnya menurut saya itu sama aja ya. Kayak contohnya Pak Luhut itu kan Menko Marves, di mana dalam beberapa proyek investasi, RPJMN, PSN dan segala macam yang Pak Luhut bikin di era Jokowi, itu semua dibiayai asing. Bahkan perusahaannya juga perusahaannya asing. Pekerja banyak dari asing juga, ujar Fathia saat ditemui usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023. Fathia pun mengatakan bahwa kerja LSM demi membantu masyarakat, bukan kepentingan asing. Kita kerja di LSM yaitu masyarakat. Kita punya goal, tujuan. Kita punya objektif yang itu untuk masyarakat dan bukan antek asing, katanya. Selain itu, koordinator Kontras ini mengatakan tudingan LSM sebagai antek asing adalah kuno. Konteks soal foreign agent atau antek asing dan lain sebagainya sangat kuno, karena sebetulnya tidak ada yang bekerja untuk asing. Dan kita lihat hari ini di mana investasi asing juga banyak masuk ke Indonesia. Jadi tidak ada perbedaannya, ujar Fathia menegaskan. LSM itu diaudit ke depan, apalagi sekarang banyak sekali saya kira LSM yang menggunakan dana-dana untuk yang tidak jelas. Itu saya pikir saya akan usulkan untuk itu dilakukan. Aja ya, kayak contohnya Pak Luhut itu kan Menteri Menko Marinvest ya, di mana dalam beberapa proyek-proyek investasi, RPJMN, PSN dan segala macam yang Pak Luhut bikin di eranya Jokowi, itu semuanya dibiayai oleh asing, bahkan perusahaan-perusahaannya juga perusahaan asing. Terus juga pekerjanya banyak dari asing juga. Terus untuk polisian misalkan atau untuk TNI, mereka dapat senjata, mereka dapat equipment, mereka dapat bantuan, pendidikan dan lain sebagainya dari mana? Dari asing-asing juga. Jadi sebenarnya konteks soal foreign agent ataupun antek asing dan lain sebagainya itu sangat kuno ya sebenarnya, karena sebetulnya tidak ada yang bekerja untuk asing, dan juga ya kita melihat hari ini di mana investasi asing juga banyak masuk ke Indonesia, jadi tidak ada perbedaannya. Dan bahkan kita juga bekerja di LSM yaitu untuk masyarakat gitu. Kita punya goal, kita punya tujuan, kita punya objektif yang itu untuk masyarakat dan bukan untuk antek asing. Dibiayai asing tidak punya kepentingan yang berseberangan dengan dan bahkan tidak ada kepentingan sama sekali. Warga negara, membela Papua, membela orang yang itu membela Indonesia, bukan membela asing, bukan membela asing, memperjuangkan konstitusi, memperjuangkan Undang-Undang 105. Itulah se-Indo-Indonesianya Haris dan Fathia. Dan apa yang dilakukan oleh NGO itu tidak ada sama sekali konteksnya tanggung jawab terhadap antek asing, tidak ada sama sekali. Tapi justru tanggung jawab kita adalah kepada warga negara, kepada rakyat menjadi beneficiaries kita. Dan juga selain itu tidak ada kaitannya bahwa kita mau menghancurkan negara atau jadinya malah merusak keamanan negara, sama sekali tidak, karena kepentingan kita adalah kepentingan warga. Dan apabila itu ada kaitannya dengan pejabat publik ataupun dengan negara yang harus melakukan tanggung jawabnya, maka